Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Anak dikatakan sebagai seorang perhiasan bagi orang tuanya. Yang kedua, anak bisa menjadi qurrata ayun, penenang batin jiwa kita, sebagaimana yang tertera dalam doa di surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi jangan lupa juga dalam keterangan yang lain anak dikatakan sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu, hartamu bisa menjadi sebab fitnah, ujian untuk kita. Makanya disebutkan lagi dalam satu keterangan ayat yang lain, bisa jadi anak itu bisa menjadi musuh di dalam selimut, musuh dalam selimut bagi kita orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kenceng-kenceng. Ketahuan berarti yang hadir banyak hutang sekaligus banyak angsuran. Alhamdulillahil mahmud, al-malikil ma'bud, al-munsyi'i minal adam ilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa rabbul wadud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul mawdud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil maut. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Habaratal afadil, para alimil ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat lingkungan Kali Cirebon Kedamaian, hadir di tengah-tengah kita Mukarram wal Mu'allam Al-Ustad Rasmani, dan juga para kesepuhan yang lain yang mohon maaf tidak bisa dirangkai, tidak bisa ditata, dan tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Kita doakan bersama semoga para orang tua kita, para kesepuhan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, juga ditambah kemuliaannya oleh Allah. Sahibul hajah wa sahibul majlis, keluarga besar Al-Mukarram Al-Ustad Hajaruddin, juga yang saya muliakan, hari ini mengadakan acara, mudah-mudahan acaranya berkah
dan cucu yang hari ini diberi nama menjadi anak yang solihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi bangsa dan agamanya. Qari kita, ya, Bapak Ustadz yang tadi sudah melantunkan ayat suci Al-Quran, juga hadir di sebelahnya guru saya Al-Mukarram Al-Mu'azzam Al-Ustadz Buang Hasan. Kita doakan semoga qari-qari kita selalu berkah dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, Bapak Ketua RT dan para pemangku jabatan yang lain, mudah-mudahan semuanya selalu berada di dalam ridha Allah dan diberikan kemudahan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tidak lupa kepada para hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, para ABG-wan, ABG-wati, para jombloan, jomblowati, karyawan, karyawati, santriwan, santriwati, dudawan, dudawati, Kang Junet juga Teh Tuti, yang semuanya saya hormati. Mau mati Pak Bu? Gak mau, berarti diganti Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ABG-wan, ABG-wati, pemuda, pemudi, jombloan, jomblowati, karyawan, karyawati, santriwan, santriwati, dudawan, dudawati, Kang Junet dan Teh Tuti, yang semuanya saya cintai. Serba salah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setinggi-tinggi arti puja, sedalam-dalam arti syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita di kesempatan siang hari ini sama-sama kita bisa hadir dalam rangka turut serta kita mendoakan cucu dari Al-Mukarram Al-Mu'azzam Ustadz Hajar, sekaligus dalam rangka memperingati maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadir dan kumpulnya kita pada siang hari ini dapat membawa berkah. Syukur-syukur kalau pada bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di hadapan Ka'bah, bisa melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, bisa wukuf di padang Arafah, bisa ziarah makam Nabi di Madinah. Syukur-syukur setelah hadir acara pada siang hari ini rezekinya diberi tambah. Apalagi sampai kebeli tanah, kebeli mobil mewah, kebikin rumah yang megah. Lebih syukur lagi bapak-bapak yang hadir pada bisa nambah. Amin. Ibu amin Bu. Belum lanjut doanya Bu, maksudnya nambah apa? Bapak-bapaknya, keluarganya nambah sakinah, keluarganya nambah mawaddah, keluarganya nambah rahmah. Yuk kalau berani katuran nambah mama. Berani pak nambah mama? Ibu pengen dimadu Bu? Nggak pengen, berarti kalau ibu nggak pengen dimadu, pilihan berikutnya cuma diracun. Dimadukan lawan katanya diracun. Mohon maaf ibu jamaah, bapak ibu hadirin wal hadirat, sesungguhnya setelah Islam datang, setelah Nabi kita Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, derajat perempuan itu lebih tinggi dan lebih mulia.
Bahkan perempuan itu di segala sisi aspek sosial kehidupan kita, di tengah-tengah kita perempuan selalu ada dan terbawa. Mana buktinya? Satu, di jari tangan perempuan terbawa. Nih yang paling gede ini disebutnya apa? Jempol, disebut juga dengan sebutan ibu jari. Ibu jari. Ibu jari ada. Sekarang pertanyaannya, bapak jari ada nggak? Nggak ada. Satu tuh ibu menang. Yang kedua, budi negara kita Indonesia juga ibu ada. Jakarta itu disebut dengan ibu kota. Walaupun katanya sebentar lagi ibu kota akan pindah di Kalimantan, ya IKN, ibu kota Nusantara. Dari dulu ada ibu kota. Pertanyaannya, bapak kotanya mana? Nggak ada. Dua tuh ibu menang. Ketiga, Bu, di antara tanggal merah yang tertera di kalender, satu di antara tanggal merah itu adalah tanggal 21 April dalam rangka memperingati ibu kita Kartini. Lah sekarang pertanyaannya, ada enggak tanggal merah dalam rangka memperingati bapak kita Kartono? Enggak ada juga tuh, ibu menang 3 tuh. Berikutnya di dalam Al-Quran dari 114 nama surat, satu di antara nama surat itu An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan. Wong wadon maning wae sing menang ku papat ku. Yang kelima, Nabi sampai-sampai mengatakan dalam satu sabdanya, kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di telapak kaki ibu, bukan di bapak. Makanya nanti pulang pengajian siang hari ini, Bu, nanti pulang pengajian dilihat di telapak kakinya bener nggak ada surga. Bahkan yang paling lebih luar biasa, Nabi ketika ditanya, ya Rasul, oleh seorang sahabat, ya Rasul, siapakah orang yang berhak untuk mendapatkan baktiku? Maka Rasul menjawab dengan tegas, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Terakhir baru Nabi menjawab dengan jawaban, abuka, ayahmu. Ibumu, 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 terakhir ayahmu. Ayahnya berapa tadi? 1. Ibunya berapa tadi? Ayahnya 1, ibunya 3. Cocok bapak-bapak? Ibu-ibu gak usah ditanya lagi. Lahnya sudah pada pinter bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris 1 to 1. Jadi kalau laki-laki baru istri 1 belum dikatakan laki-laki beristri, baru beriswan. 2 itu dalam bahasa Inggris 2. Jadi kalau laki-laki baru 2 istri belum dikatakan laki-laki beristri, baru beristu. 3 dalam bahasa Inggris itu 3. Jadi kalau laki-laki sudah punya istri 3 baru layak dikatakan laki-laki yang beristri. Berarti ini laki-laki punya 3. Cocok? Ibu cocok? Oh enggak bakal cocok ibu mah. Makanya ibu kalau misalkan tidak mau dimadu, servis terbaik harus diberikan ibu kepada suami. Jadi kalau dalam hirup pikuk rumah tangga suami ngerti ke istri, terus lalu istri nurut kepada suami, yakin akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana yang tertera di dalam syairan Jawa. Yuk mari sama-sama kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala
para suami itu begini. Jadi rabi kudu nurut laki, aja ilok ngebantahi. Sebab ridhone laki jadi kunci ridho ilahi. Aja ilok gawe laki ngambek, pikirane bakal lesum. Ditambah rabi kelambine let, raine cemong mambune. Tubuh awas bu, jangan celiring, jangan curang. Mau berangkat kondangan segala macam merek minyak wangi disemprotin ke badan. Giliran mau tidur sama suaminya badan bau balsem, kepala bau fresh care. Awas tubuh ya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Gantian nih Pak, pengen istri begini. Jadi laki kudu ngerti, apa baik kepengen rabi. Sebab senangi rabi jadi kunci tentrame hati. Lamun rabi lagi lemas, aja digawaning puskesmas. Langsung gawaning toko, insya Allah langsung cocok bu. Ya jadi kalau Pak Ibu tuh kalau lagi sakitnya dikit doang, gak usah bawa ke puskesmas, lama sembuhnya. Bawa langsung ke toko, ya suruh lihat-lihat aja dulu. Salawat terangkai dengan salam, salam terbingkai dengan doa. Doa senantiasa tidak lupa, selalu kita tengadahkan tangan, selalu kita mohon kepada Allah. Semoga cucuran rahmatnya senantiasa Allah curahkan pada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada istilah pepatah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak. Ayo bolak-balik baik. Tadi sedikit sudah disampaikan bahwa nama saya adalah Son Haji Irfanuddin. Biasa dipanggil dengan sebutan Ustadz Aliando. Ayo Allah orang percaya ditelang siku gua kan. Ya, saya ini seorang laki-laki yang masih suka liku-liku. Alhamdulillah sekarang sudah laku walaupun baru. Pengen bilang enggak, Bu, saya nanti pun laki-laki setia. Setiap tikungan ada. Ya, jadi saya dari Cilegon, alhamdulillah tadi nyampe sini kurang lebih jam 6:30.
Alhamdulillah perjalanannya diberikan kelancaran. Maksud dan tujuan saya datang ke sini ini bukan untuk memberikan tausiah. Kalau dikatakan untuk memberikan ceramah, siraman rohani, jauh dari kata pantes, belum pantes. Di tengah-tengah kita banyak kesepuhan, banyak tokoh masyarakat. Bahkan dalam kaidah yang berkaitan dengan tayamum, idza wujidal ma batalat tayamum. Manakala ditemukan air, tayamum itu jadi batal. Dan di tengah-tengah kita di Arab pula sedangkan wenten kesepuhan. Tidak hanya sebagai air, tapi beliau adalah sumber mata air. Makanya serawu kula merikiki ki ngomongnya bahasa Jawa tak bahasa apa kini ya? Kayak roh dari kita. Kula pernah ngisi ning Sukarame, barang ngomong ajak ngobrol nggih boten. Sikir rawuh ning daerah apa kin kedamaian kali Cirebon barang ajak ngomong nggih boten. Jadi kita ini nangani ning Lampung apa nih? Jawa gini ngomongnya enaknya bahasa apa? Kita tak tawari pengen bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau mungkin bahasa Inggris. Ai mohon maaf, dede sombong. Bapak Yes Polsat ngomongnya bahasa Inggris baik. Little I can language English. Apa ku little ku silit gatel? Iya. Jadi sejauh berikirau ternyata banyak yang bisa bahasa Jawa. Wis mungkin enake bahasa gado-gado bae ya. Karena mohon maaf, bahasa sing memang kata kaya akan kosakata itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Silahkan buktikan Bapak Ibu, dibandingkan dengan bahasa Indonesia, kalau bicara tentang banyaknya kosakata menang bahasa Jawa. Kata bahasa Indonesia jatuh. Jadi bahasa Jawa akeh tuh. Rekel, tibe, kedupruk, kepleset, kepelegong, kegabruk, nyungsep gitu ya. Nah iya bahasa Jawa tuh. Apalagi dibandingkan dengan bahasa Inggris, maka papane. Makanya jangan sok-sokan. Iki mau generasi muda mau berangkat sekolah langsung ambil HP, langsung foto selfie, langsung update status, langsung bikin I'm good to school. Keren. Padahal bahasa Jawa kalau kita bicara tentang banyaknya kosakata menang. Yuk kita buktikan. Padi kata bahasa Jawa disebut pari. Jadi bahasa Inggris mas sama bahasanya dengan nasi. Nasi pun bahasa Inggrisnya rice, tulis dibacanya rice. Oh iya bener. Pari itu kalau masih di pohonnya jadi orang Jawa mah. Arwis dipanen, didokon ning karung dulu pari arane. Gabah. Jadi bahasa Inggris apa? Rice maning maning. Gabah pun namun masih nana kulit. Arwis digiling jadi bahasa Jawa dudu gabah maning arana. Beras jadi bahasa Inggris apa? Rice maning maning. Beras pun namun sing bagus-bagus. Kalau sing tugel-tugel karena dudu beras arana. Menir. Jadi bahasa Inggris apa? Rice maning maning. Beras pun namun masih mentah. Arwis mateng mah dudu beras. Sekul. Jadi bahasa Inggris apa? Rice maning maning. Sekul pun namun akeh sesangku satu piring guarane sekul, tapi lamun nempel ning tangan ning lambe sih diarane apa? Jadi bahasa Inggris rice maning bae. Berapa kosakata perbandingan antara Inggris dengan Jawa? Wis makanya siang hari ini walaupun berada di kota Lampung, wis bahasanya bahasa gado-gado bae. Semit-semit dia pula paham bahasa Lampung agak dipak. Niko pedom gawoh. Iya, orang santri wakil orang Lampung niko mah pedom gawoh. Apa pedom gawoh tentu baik. Iya, nana mani bersingis ngeledek kita mah apa dari jadi bahasa Jawa kan lawang pun pintu ya. Ngeledek nih kita niko lawang.
Gara-gara takonnya apa lawang pun? Dan ini kulawangnya. Iya jadi kita di kulawang. Makanya awas. Pentingnya kita paham tentang satu bahasa itu biar terselamatkan dari tipu daya orang lain, biar gak ribut. Ada ini gara-gara bahasa ribut. Ceritanya orang Jawa orang Sunda, Sunda orang Jawa, orang Sundanya orang ngerti Jawa, orang Jawa orang ngerti Sunda. Wah, profesi ini kenek orang supir orang Sunda, kenek orang Jawa. Jadi supir pas lagi kebetulan lagi betus, nyuruh ke keneknya pakai bahasa Sunda, nek cokot kendongkrak, nek cokot kendongkrak, lagi keneknya atos pir. Nek cokot kendongkrak atos pir, cokot kendongkrak atos pir. Gara-gara cokot atos ribut. Padahal maksudnya dari bahasa Sunda mah cokot kendongkrak, maksudnya mah juputaken dongkrak. Ngerti nih bahasa Sunda. Cokot ku artinya ngerti bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa cokot ku digigit lah, bener lamun dicokot mah atos lah. Iya, makanya kudu ngerti pinter bahasa lamun benten daerah setempat. Buatan benten kula berangkat umroh, berangkat haji, sekurang-kurangnya ngerti bahasa Arab. Barang lagi ayun tetum bahasa ning pasar kan biasanya yang Indonesia paling demen belanja. Dan biasanya di Indonesia memang wong belanja ku naware. Sing barang saya ketemu gak jadi 10.000 Indonesia. Arab nawar, cuma bisa bahasa Arab harganya jadi orang Arab ya khamsarial. Wih, khamsarial jadi orang Indonesia ini apa ya? Kamu pengen telu peripetnya. Barang inget ya, salah sorokat. Salli fardun magribi, salah rokaat. Waduh, menawar je gawa-gawa bab sholat ya. Karena memang wong Arab Indonesia gawe ning Arab, orang ngerti bahasa Arab, kerjanya sopir. Barang wae lagi ngegawa majikan ngantuk mungkin. Majikan dia lu ngingetaken nggo bahasa Arab. Awas di depan ada batu. Jadi majikan ki nggo bahasa Arab. Bahasa Arab batu itu hajarun. Weh. Yang hajar gitu. Ya, bahasa Arab batu itu hajar. Barang wae hajare majikane hajar. Maksudnya ngingetaken awas ada batu barang hajar ngerti deh bahasa Indonesia. Wih kayaknya kon ngebut kan. Lah iya genap. Tuh dipecat gara-gara tidak paham bahasa. Wes makanya malam di siang hari ini kalau sudah memang tahu sama tahu, ngerti sama ngerti dengan bahasa Jawa, mudah-mudahan tidak timbul salah paham di antara kita. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahibul hajah, sahibul majlis, Bapak Ustaz Hajarudin di kesempatan siang hari ini mengundang para bapak dan ibu, maksud tujuannya tiada lain. Pertama ingin memohon bantuan doa kepada para bapak ibu nih, mudah-mudahan cucu yang hari ini diberi nama dengan nama Siti Alfiatuz Zahra, mudah-mudahan kelak bisa menjadi waladatan sholihah, anak sing saleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi bangsa dan agamanya. Karena harta terindah bagi orang tua tidak ada lain Bapak Ibu, harta sing paling lebih bernilai bagi orang tua itu adalah seorang anak. Makanya di dalam Al-Quran bahasa anak itu disebutkan dengan 4 bahasa. Pertama, anak dikatakan sebagai perhiasan. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Anak dikatakan sebagai seorang perhiasan bagi orang tuanya. Yang kedua, anak bisa menjadi qurrata ayun, penenang batin jiwa kita, sebagaimana yang tertera dalam doa di surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Tapi jangan lupa juga dalam keterangan yang lain anak dikatakan sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu, hartamu bisa menjadi sebab fitnah, ujian untuk kita. Makanya disebutkan lagi dalam satu keterangan ayat yang lain, bisa jadi anak itu bisa menjadi musuh di dalam selimut, musuh dalam selimut bagi kita orang tuanya. Kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Maka kalau kita berharap anak itu menjadi qurrata a'yun, maka mesti dilewati dua hal. Ada tarbiyah qablan wiladah, ada tarbiyah ba'dan wiladah. Ada pendidikan anak sebelum anak itu dilahirkan, dan ada pendidikan setelah anak itu dilahirkan. Apa pendidikan anak sebelum lahir? Di antaranya sering perdengarkan ya kepada ibu-ibu yang lagi dalam keadaan hamil, sering baca, sering perdengarkan anak yang ada dalam janinnya dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Ima kadang-kadang salah kaprah, beruh lagi meteng ngeroka kene dangdutan bae. Lu lagi ribut karo lakine langsung bae nyanyi. Perasaan aku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Enak kan? Layak perdengarkan dari yang ada dalam kandungan kita dengan baca Quran. Makanya ngomongin mah orang dulu mah gak banyak ngomong. Wes, lamun lagi meteng mak maca Quran surat Yusuf para surat Maryam. Nggih boten Bapak Ibu. Iya, cuma 2 surat itu aja. Padahal orang dulu mah maksudnya bila mana dalam keadaan hamil sering-sering baca Quran. Kan termotivasi pun maca surat Yusuf. Ya lamun maca surat Yusuf menawi berharap lamun anaknya lahir ganteng kayak Nabi Yusuf. Lamun wadon ayu solehah kayak Siti Maryam. Laju nih barang lahir anaknya sing disalahkan Ustad. Pak Ustad, ya kita harus protes sih Pak Ustad. Perasaan sepanjang kita lagi meteng ya, sing barang awal kita membacanya surat Yusuf ya, surat Yusuf Pak Ustad. Lah kowe kan barang lahir jangan lagi. Gerok ngomongnya. Lah jare Ustad Ari peripen, ari gagah, ayu mah peripen bobot bebete. Ari model bibite kayak kita mah guanteng kan. Orang salah anak tiga bakal ngalem dewek bae. Ya, jadi orang tua sebenarnya singkat padat. Ada nasihat orang tua jangan duduk di pintu pemali. Nah bener. Kalau duduk di pintu mah ada orang lewat, susah. Ada lagi nasihat, aja nyapu bengi-bengi, pemali. Bener nyapu bengi, mah nyapu bengi. Mohon maaf, hari nyapu bengi, mah bengen, mah penerangan tidak seterang hari ini. Namun nyapine bengi, embokan orang bersih. Nasihatnya singkat, padat, tapi perlu dengan makna. Orang tua mengatakan baca Quran surat Yusuf surat Maryam. Maksudnya bila mana dalam kondisi dan keadaan hamil, yuk sering-sering baca Quran agar anak nanti lahir menjadi anak yang ahlil Quran. Ini pendidikan sebelum lahir, ada pendidikan setelah anak itu lahir. Maka ada kewajiban orang tua kepada anaknya. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Hakul walad liwalidihi salasah. Yang menjadi hak seorang anak kepada orang tuanya
kewajiban orang tua kepada anaknya disebutkan ada 3. Pertama, ayyuhsinas lahu, memberikan nama, memberikan nami min pecilku arane kudu sing bagus. Apa arang sing bagus? Berkaitan dengan maulid, di antara nama yang diistimewakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan kata jumhur ulama, nama itu adalah nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata jumhur ulama tertera dalam kitab Nasaihul Ibad, qala jumhur ulama an jumhuril ulama, inna Allah ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan bi 5 karamat, akramahu bil ismi wal jismi wal 'ata wal khata wal ridha. Allah memberikan 5 keistimewaan, 5 kemuliaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Satu di antara keistimewaan itu adalah bil ismi, dari sisi namanya. Apa maksudnya nama ini? Dalam keterangan lanjutannya, fanadahu bir risalah walam yunadihi bil ismi. Di dalam Al-Quran yang mana dalam satu versi jumlah ayatnya 6.666 ayat katanya. Betul kan katanya Bapak? Pernah hitung lewek ayat Quran? Iya, 6.666 ayat katanya. Di dalam Al-Quran tidak sekalipun Allah memanggil nama Nabi kita dengan sebutan Ya Muhammad. Lalu apa Allah panggil Nabi kita Nabi Muhammad? Dengan sebutan apa Allah memanggilnya? Fanadahu birrisalah. Allah panggil, Allah sebut Nabi dengan sebutan kerasulannya. Maka ada ayat Ya ayyuhar rasulu, Ya ayyuhan nabiyyu. Maka di dalam Al-Quran nama Muhammad itu tidak sebanyak munculnya dibanding dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Muhammad, nama Muhammad dalam Quran itu muncul hanya 4 kali. Pertama dalam surat Ali Imran ayat 144. Muncul lagi nama Muhammad di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Lalu muncul lagi dalam surat Muhammad ayat yang kedua. Lalu muncul lagi dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29. Tapi munculnya nama Muhammad dalam Al-Quran bukan ketika Allah memanggil beliau, bukan ketika Allah menyeru beliau, tapi ketika Allah menjelaskan siapa beliau. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah seorang utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah seorang Muhammad itu kecuali ia adalah seorang rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah Nabi Muhammad itu seorang ayah di antara laki-laki kalian. Jadi munculnya nama Muhammad dalam Al-Quran bukan ketika Allah memanggil beliau, tapi ketika Allah menjelaskan siapa beliau. Beda ketika Allah memanggil nama nabi-nabi yang lain. Yang dikisahkan ketika Allah memanggil Nabi Adam, dipanggil disebut namanya oleh Allah. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Allah memanggil nama Nabi Ibrahim, kata Allah a'rid an hada ya Ibrahim. Ketika Allah memanggil nama Nabi Musa, dipanggil juga dengan sebutan namanya. Qala alqiha ya Musa. Ketika Allah memanggil nama Nabi Nuh, juga dipanggil langsung oleh Allah dengan sebutan namanya. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Ketika Allah memanggil nama Nabi Zakaria, dalam surat Maryam Allah dipanggil dengan sebutan namanya. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Tapi ketika Allah memanggil nama Nabi kita Nabi Muhammad, tidak sekalipun Allah panggil, Allah seru dengan sebutan namanya, tapi Allah panggil dengan sebutan kerasulannya. Maka nama yang diistimewakan oleh Allah adalah nama Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya lamun ngisungi kecil, nami kecil, lamun lanang anjurane arepe nana aran Muhammad atau Ahmad. Lamun wadon arepe anak aran Siti. Lah Siti Alfiatuz Zahra cocokin. Ima kadang-kadang bosat aran Siti mah kampungan. Jadi siapa? Artis kena dari Siti Badriah. Nah ya Siti Badriah kan artis. Ya Siti pun asalnya Sayyidati. Disingkat jadi Siti.
Barang tekan Indonesia jadinya Siti. Ya, jadi aslah nggak usah ikut-ikutan ngasih nama dia kayak artis luar negeri. Ada ceritanya bapak-bapak mengantarkan istrinya lahiran ning bidan. Barang beres lahiran, jere bidan, Pak, alhamdulillah istri bapak melahirkan dengan selamat dan anak bapak laki-laki jenis kelaminnya. Kalau boleh tanya, kata bidannya, bapak sudah nyiapin nama belum buat anaknya? Lah kata bapak ini jawab, alhamdulillah Bu Bidan, saya sudah nyiapin nama untuk anak saya. Pas yang saya kasih nama laki-laki. Kalau boleh tahu jadi bidan nama anaknya siapa bocorannya? Barang jawab, namanya Justin Bieber. Siapa nama anaknya Pak? Justin Bieber. Memang bapak ngefans sama artis luar negeri itu. Barang jawab, ya enggak Bu Bidan, saya malah nggak kenal dengan Justin Bieber. Nah terus nama Justin Bieber itu diambil dari mana? Bu Bidan, itu nama singkatan nama saya dan istri saya. Lah emang nama bapak siapa? Jasmani. Istri saya namanya Titin. Jadi saya diambil jasnya, ibu saya, istri saya diambil tinnya, Justin. Lah terus kalau Biebernya apa Bieber itu? Saya asli Cibeber. Biebernya bikin di Cibeber. Oh, jadi Jasmani Titin bikinnya di Cibeber. Cibeber itu kecamatan daerah saya. Oh, Justin Bieber, Jasmani Titin bikinnya di Cibeber. Memang kelebah ya. Lagi wayah bagus, mas singkatan laki-laki itu bagus. Anak sih orang kelebah. Aran bapak Basuki, aran ibu Komaria. Barang disingkat jadi Baskom. Saya Basuki Komaria. Bapaknya diambil Base, ibunya diambil Kome. Berarti namun disingkat jadi Baskom. Karena mani so iye ngasih nama arane kayak wong Rusia. Siapa nama anaknya Pak? Dmitri Saklitunov. Jadi kita kayak wong Rusia. Kata koli Pak, memang di antara keluarga besar Bapak ada yang pernah kerja di Rusia? Enggak ada. Nah itu namanya kayak Rusia itu ada love-love-nya. Barang jawab dia, Pak, ini singkatan juga nama saya dan istri saya. Kebetulan wong Jawa. Nama istrinya itu Sademi. Oh, nama ibunya Sademi. Nama bapaknya Triyono. Jadi diambil demi dan trinya. Jadi kalau digabungin jadi Demitri. Oh, Demitri. Terus kalau Saklitunofnya itu apa? Kepanjangan itu Pak. Kepanjangan Sakli Sabtu Kliwon, Tunofnya 7 November. Oh, Demitri berarti Sademi Triyono Sabtu Kliwon 7 November. Jadi Demitri Saklitunov. Nah kalau kepanjangan begitu dipanggilnya apa? Demit. Demitri kan. Makanya kasih nama yang baik ya. Kang Dede sudah memberikan nama yang baik dengan sebutan dengan nama Siti Alfiatur Rahmah. Diawali dengan Siti, ini yang dianjurkan. Nama yang baik dari mana saja boleh, dari mana saja. Dari Quran boleh, ya mau saja ambil nama boleh, silahkan. Tapi ingat, dari Quran pun dilihat-lihat dulu. Jangan asal comot dari Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya diambil dari Quran namanya Pak Ustadz. Wih hebat dong Pak. Iya, siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun. Betul Bapak, Fir'aun itu ada dalam Al-Quran. Tapi ingat, disebutnya dalam hal apa? Jangan asal mentang-mentang ada di Al-Quran diambil Fir'aun. Ada lagi namanya, Pak, nama anak Bapak siapa? Tony. Wih, mantap Tony. Dari mana itu? Dari Quran. Wih, ada apa Tony di Quran? Ada Pak. A'udzubillahi minasyaitonir. Oh, jadi Tony panggilan, panjangannya syaiton. Anak baik. Ya, jadi nama dari Quran boleh. Nama-nama Nabi boleh. Muhammad, Ibrahim, Sulaiman, silahkan boleh. Nama-nama malaikat boleh nggak boleh? Ya Ridwan boleh, Malik
misalkan Malik senyum, malaikat-malaikat penjaga pintu neraka. Kalau malaikat-malaikatnya senyum, oh orang di neraka adem semua itu. Ya. Tapi awas, nama malaikat juga tolong titip, jangan satu diambil, jangan ngambil nama Israel. Bahaya masalahnya. Ada ceritanya kakek punya cucu namanya Israel. Kakeknya lagi sakit. Lalu kata anaknya, Pak, sebentar lagi Israel datang. Sebentar lagi Israel, pukul lagi kering. Jadi Israel sebentar lagi datang. Awas, makanya di antara nama yang diistimewakan oleh Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Maka kalau laki-laki awali dengan kata Muhammad dan Ahmad, ini bukti bagi daripada cinta kita kepada Nabi. Woi kima jadi demen ning Nabi, arep ngomong Muhammad be kerasa isin pada ning Nabi kita, junjungan kita. Buktikan bahwa kita cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta tanpa bukti bohong. Ya jadi pantunekan neng percuma beli sepatu kalau tidak dengan talinya. Percuma neng bilang cinta padaku kalau tidak dengan buktinya. Mantap konon. Gimana mantap? Ulangi maning lah. Neng percuma beli sepatu. Mantap konon. Neng percuma beli sepatu kalau tidak dengan talinya. Neng percuma bilang cinta padaku kalau tidak dengan buktinya. Mulut bahaya. Tuh. Maka apa bukti cinta kita kepada Nabi? Ya diantaranya kita jangan merasa enggan menggunakan nama Muhammad. Dan berikutnya di dalam bulan Maulid ini kita ingat dengan Nabi. Walaupun ingat dengan Nabi, tidak mesti hanya sebatas di dalam bulan Maulid saja. Setiap hari, tiap waktu kita selalu membaca sholawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu begitu luar biasa, cinta kepada umatnya itu begitu luar biasa. Apa bukti bahwa Nabi cintanya begitu luar biasa kepada kita? Dalam satu keterangan dikisahkan disebutkan hendak wafatnya, manakala hendak pademe Nabi, menjelang wafatnya Nabi, di antara yang keluar dari lisan indah Nabi adalah kita selaku umatnya. Kata Nabi, ummati, ummati, ummati. Bahkan dalam satu keterangan yang lain, manakala nanti bumi ini sudah rata dengan tanah, pendek kata sudah datang yaumul kiamat. Di antara yang dihidupkan pertama oleh Allah adalah malaikat. Malaikat ini diberi tugas khusus oleh Allah untuk mencari kubur Nabi. Dan ketika malaikat ini sudah ketemu dengan kubur Nabi, dipanggil, disebut Nabi dengan beberapa panggilan dan sebutan. Tidak ada panggilan itu, sebutan itu yang dijawab oleh Nabi. Dipanggil Nabi dengan sebutan Rasulnya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Nabi tidak menjawab panggilan malaikat itu. Dipanggil lagi Nabi oleh malaikat dengan sebutan kekasih Allah, ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Karena di antara dari 124.000 Nabi, 313 ada mengatakan 317 antaranya Rasul, 25 yang wajib diketahui namanya oleh kita. 5 di antara 25 disebut dengan ulul azmi. Dari 5 ulul azmi itu satu bergelar Khalilullah Nabi Ibrahim dan satu bergelar Habibullah Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran dari banyak kisah Nabi dan Rasul yang disebutkan oleh Allah, yang melekat di dalam dirinya uswah hasanah, teladan yang baik, hanya 2 Nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 21, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam tertera dalam surat Al-Mumtahanah, kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Maka Nabi dipanggil oleh malaikat dengan panggilan ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Nabi belum menjawab panggilan malaikat itu. Dipanggil lagi Nabi dengan sebutan nama orang tuanya, orang tua Nabi namanya Abdullah. Ya ibna Abdillah, wahai anak laki-lakinya Abdullah. Nabi kita masih belum menjawab panggilan malaikat itu. Dipanggil lagi Nabi dengan salah satu nama putranya. Satu nama putra namanya Qasim. Dipanggil Nabi oleh malaikat dengan sebutan ya Aba Qasim, wahai ayahnya Qasim.
Nabi masih belum menjawab panggilan malaikat itu. Sampai-sampai Nabi dibalik lagi menghadap kepada Allah. Malaikat ini balik lagi menghadap Allah, mengadu kepada Allah. Kata malaikat, ya Allah, aku sudah ketemu dengan kubur Nabi, berjumpa dengan kubur Nabi, tapi aku panggil Nabi dengan beberapa panggilan. Tidak ada satupun panggilan itu dijawab oleh Nabi. Lalu apa kata Allah dalam firman-Nya kepada malaikat ini? Hei malaikat, balik lagi ke kubur Nabi, panggil, seru nama Muhammad dengan nama yang paling dicintai dan disenangi olehnya. Apa nama yang disenangi dan dicintai beliau? Ternyata nama itu masih berkaitan dengan kita selaku umatnya. Ya syafi'an ummah, wahai orang yang kelak bisa memberikan syafaat kepada umat. Ketika dipanggil dengan sebutan ya syafi'an ummah, dijawab oleh Nabi dengan labbaik, labbaik, labbaik. Aku penuhi panggilanmu wahai malaikat, aku penuhi panggilanmu. Loh, sebelum wafatnya yang teringat kita, ketika sudah datang yaumil kiamah yang teringat kita. Ini bukti cinta Nabi kepada kita begitu luar biasa, harus dibalas oleh kita. Jangan sampai cinta Nabi bertepuk sebelah tangan. Maka dalam rangka memperingati Maulid, cara maknanya kita mengenalkan sosok beliau kepada kita, khususnya kepada generasi penerus kita, agar mereka tidak salah kaprah di dalam mengambil teladan dan contoh. Karena hari ini banyak Bapak Ibu tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Mau sing ditiru sing dicontoh artis lain. Nah iya, kan biasanya dari mulai maghrib sampai isya lewat, sinetron itu biasanya rame-rame, ya nggak Bu? Di SCTV setelah isya ada film Cinta Setelah Cinta. Pemainnya namanya Niko, istrinya Niko namanya Starla, selingkuhannya Niko namanya Ayu, kakak iparnya Niko yang senang dengan si Starla namanya Arya. Oh iya hafal, sengaja tak hafalaken. Ayo kalau sering nonton tak, horilok nonton kita mau ora. Horilok nonton ora. Cuma kalau kamu Nabi lagi nonton ngebaturi di sebelahnya. Judulnya dulu nonton, ngebaturi Rabi. Kan biasanya apa sih nonton TV? Ikut sini tiru, ngomongnya ditiru. Oh gara-gara ngomong selebel terkenal, gara-gara ngomong anjing banget terkenal, gara-gara ngomong dulu apa? Ahai apa kan? Ahai apa yang Atta Halilintar kan? Ya apa itu gara-gara terkenal. Itu yang jadi tren mode anak-anak muda. Salah padahal salah kaprah. Pakaian lah jadi nonton apa niru artis. Anak pakaian disebut pakaian lekton, keleke, katon, mending putih mulus, wis ireng akeh hulune pisan. Maning pakaian paton pun pahane, katon hari artis mending didelungi teger. Lagi membarang pahane katon, wis ireng akeh ditake pisan. Maning sing terakhir pakaian beldaton, belahan lalane. Ya, kalau cilik kayak ngerti bae lah. Ya beldaton, belahan lalane, atau kadang-kadang bingung bosan hambura. Ning Cilegon kula sampun biasa nggih sarung, gawa motor. Lagi enak-enak nggawa motor sing guri anak sing balap. Motornya sing ngajengkingan enggak? Sing dibonceng wong wadon. Nggo celanane semene, kaos sendak adine. Nah iya, umur 18 tahun ini nggo kelambi sing 12 tahun. Nah iya barang wae dibonceng, kene kedeleng. Amburan yang dia. Kedeleng kene iki. Loh, belahannya jadi kita belahan jiwane kedeleng kene. Jadi kita di dalam dosa orang di dalam masa kudu bareng sih Pak lagi nganggo motor merem nabrak ya. Di dalam dosa orang di dalam barang bagus dan nego. Nah iya salah kaprah ya, omongan niru artis, gaya pakaian niru artis ya,
bingung katanya. Bapaknya dipanggil bokap, ibunya dipanggil nyokap. Jadi kalau bapak ibu digabung jadi bonyok. Iya, ngomongnya gue lo. Monyet gua kayak lo. Lu gua N, bapak lu apa gua lain. Banyak. Pada akhirnya kan salah kaprah. Kenapa? Karena salah di dalam mengambil teladan, salah di dalam mengambil contoh. Maka contoh terbaik ada di Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh terbaiknya? Segala sisi aspek kehidupan di tengah-tengah kita, contoh terbaik ada di Nabi. Ngomong keluarga, Nabi kepala rumah tangga yang begitu luar biasa. Perlakuan Nabi kepada istrinya begitu luar biasa. Bahkan nyeluke Nabi nih rabi-rabi itu teger. Siti Aisyah dipanggil oleh Nabi dengan sebutan apa? Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan seperti buah delima yang lagi marum. Makanya kalau pas nyeluk Nabi ku pasti teger. Iki mau barang nyeluk ya Ustaz, Humairah kan asal katanya ahmar merah. Lamun misalnya ireng apa Pak Ustaz? Lamun ireng jadi kita lamun ireng pun aswad berarti ya sauda. Lamun putih pripen Pak Ustaz, putih pun abiyat berarti ya baydo. Lamun abang putih pripen Pak Ustaz, ya ampun. Iya, lamun abang putih berarti ya ampun. Tuh panggilan kisnya harus begitu yang mesra. Nabi manggil istrinya dengan panggilan yang mesra. Ini jangan sampai kita kebalik. Sebelum menikah mah kita tidak mau menampilkan sesuatu yang kurang di depan pasangan kita. Kan durung kawin mah, atau mungkin awal-awal jadi pengantin baru, Arab ngentut nih harapan laki wani orang bu. Orang wani Arab ngentut jadi tahan. Abang sampai barang wis kawin 20 tahun ya lagi mangan ngentut lagi turu ngentut asal baik lagi awal-awal kawin panggilannya teger, wahai papa, iya mama, wahai aa, iya ii, aa ii mau anak panggil ayah, iya bunda. Wah ada nih, katanya kesepakatan. Ini kita biar beda nih dengan yang lain ya, dengan pasangan yang lain. Kalau orang lain manggilkan papi, kita masih hanya dibalikannya manggil kamu dengan sebutan pipa. Wahai pipa. Lah kata suami, iya pralon. Ya jadi semua awal-awal nikah luar biasa. Ya ketika mungkin mohon maaf. Ya awal-awal nikah istrinya jatuh, langsung lekun, dengan sigapnya langsung pegang istrinya, mama ada yang sakit mah, langsung ya hari ini setelah ini kita langsung berobat ya mah, mau digendong, awal-awal nikah, giliran sudah nikah 20 tahun, barang rapi netindo lagi kundangan, apa ngomongnya Jen? Orang aja jelek takut. Ya Allah, orang ingat bengen ya. Aduh, sesuai sudah 1 jam nih lagi. Oh, kan tadi mulai jam 10:04. Asiki jam 11:04 gini. Namun dientekakan KB materi kita orang bakal undang mana kita bakal. Ini terus lanjut gini. Lanjut terus gini ya. Selanjutnya nanti di undangan ini lagi kita ya. Ya orang gini. Di undangan ini berapa kali kita nih? Saya juga ingat pokoknya celuk nih Ustadz Aliando. Ustadz Singgagah. Ya, masih banyak sebenarnya pembahasan gitu ya. Jadi mohon maaf, dalam konteks kita bicara teladan yang baik, contoh yang baik ada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk lihat tiru bagaimana sifat Nabi. Nabi mah memperlakukan baik orang yang melakukan tidak baik kepadanya. Sampai-sampai terucap lisan Nabi, ahsin ila man sa'a ilaika. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang jahat kepada. Ini tidak hanya sekedar lisan disampaikan oleh Nabi, tapi dibuktikan oleh Nabi. Di antara kisah yang masyhur yang sudah sering didengar oleh kita, suatu ketika Nabi pada saat lewat ada yang meludahi Nabi, wenten singiduhi Nabi, sengaja diludahi.
Apa Nabi marah? Tidak marah, melanjutkan perjalanannya. Andai kata itu kita yang diludahin, sing diiduhi, orang sengaja dibalas berapa? Contoh kira-kira anak ngagawa motor, sing arep ngagawa motor ngiduh. Karena ngagawa motor kena angin ya, kena ngerai kita. Diudah berapa? Diudah, apa kita masuk ngiduh kita langsung ke erosi. Nabi bukan tidak sengaja diludahi. Hari pertama diludahi Nabi tidak membalas. Keesokan harinya diludahi Nabi tidak membalas. Keesokan harinya pun demikian juga. Sampai pada akhirnya Nabi heran dan bingung. Biasa ada yang ludahi Nabi, di hari itu nggak ada. Dicari oleh Nabi Pak. Telusur demi telusur, selidik demi selidik. Orang yang biasa meludahi Nabi dalam keadaan sakit gering. Andai kata itu menimpa kita, Bu, Pak, ada orang yang sering nyakitin kita, nyelepit omongan yang kita, ngerungu, dia lagi dirawat di ruang ICU. Kira-kira kita ngomongnya apa, Pak? Syukurin, tuman, wis nawa gage, modar, ngomong dulu mati mani modar. Mungkin bahasa itu yang nanti akan keluar dari lisan kita. Tapi apa yang dicontohkan oleh Nabi? Bukan itu yang dicontohkan Nabi. Bergegas Nabi ke pasar, ditengok, dijenguk orang yang biasa meludahi beliau. Bahkan dia ketika datang yang tahu yang datang Muhammad, bergetar dia. Jangan-jangan Muhammad mau membalas perlakuanku. Ternyata salah perkiraan. Datang-datang bukan untuk membalas, tapi datang-datang ingin menjenguk sekaligus mendoakan kesembuhannya. Bahkan seketika dia sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, kau ini adalah orang yang paling sering saya sakiti, kau adalah sering saya ludahi, tapi hari ini kau datang sebagai orang yang pertama untuk menjenguk sekaligus mendoakan kesembuhanku. Saya meluk Nabi dan berkata, ikut dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Ini dakwah Nabi. Maka dakwah itu bukan mengejek tapi mengajak. Dakwah itu bukan mencaci tapi menguji. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan Nabi luar biasanya. Dalam satu keterangan, pernah Nabi berdakwah ke negeri Taif dengan harapan ketika berdakwah di negeri Taif, Nabi disambut dengan sambutan hangat. Namun apa dinyana ya Allah, harapan Nabi tidak sesuai dengan kenyataan. Beda orang dakwah zaman sikima, enak teka-teka disambut, sedurunge ceramah dekon mana semantuk keseberes ceramah oleh amal amplop hampura kamu serhajar ulama tujuannya beri kita kalau surur lingkun dibayar lah ceramah orang wong ngarepaken amplop buktinya lamun sampun mancing di mobil amplop petak duit yang jero amplop petak jukut amplop petak buang orang butuh kita mah amplop orang apa nasi butuh orang duitnya ke orang sepenting jumlahnya banyak ya mohon maaf jadi awas nih sekiranya orang berdakwah nunggu Nabi ya Allah rintangannya begitu luar biasa. Nabi berdakwah ke negeri Taif, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena ketika sampai Nabi di negeri Taif, Nabi ditolak. Bahkan penolakan itu tidak hanya sekedar lewat kata-kata, tapi Nabi sampai diperlakukan kurang menyenangkan. Dilempari Nabi dengan kotoran unta, dilempari Nabi dengan batu. Bahkan ada yang mengenai Nabi, ada yang mengatakan pelipis Nabi, ada yang mengatakan kaki Nabi. Intinya Nabi terluka. Pada saat dalam kondisi terluka itu sesungguhnya Nabi bisa membalas. Karena saat itu datang bantuan Allah melalui malaikat. Ngomong nih malaikat kepada Nabi, hai Muhammad, andai kata kau izinkan gunung yang paling tinggi di Jazirah Arab ini, wahai Muhammad, akan saya angkat, akan saya balikan orang-orang Taif agar mereka orang yang melukai rata mereka semua dengan tanah. Itu ada kesempatan untuk membalas perlakuan orang Taif. Apa diambil oleh Nabi? Enggak apa-apa. Kata Nabi, jangan wahai malaikat, Allahumma hdi fa innahum qaumun la ya'lamun. Bahkan dilanjutkan dengan doanya, ya Allah, boleh orang-orang Taif hari ini menolak dakwahku, tapi tolong ya Allah lahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang kelak berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih banyak hal yang ingin saya sampaikan. Kewajiban orang tua kepada anak tadi baru satu yang saya sampaikan. Ayo simasmahu. Masih ada dua hal, berarti bersambung. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Segala yang benar jelas mutlak milik Allah. Kesalahan, kealpaan milik pribadi saya selaku manusia biasa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada janda berambut panjang, boleh juga buat Ustadz Son Haji. Wassalamualaikum